Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan mengangkat tema Politik dan Strategi Nasional yang beranggotakan Jessica Mary Lestari, Muhammad Wan Hanoyo, Raden Widati Margiana, Rifsan Muhammad Fatwa, dan Sri Fadilah. Dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Persatu, yaitu proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Nomor 2, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor yang terselenggara semua program pembangunan nasional. Nomor 3, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri, budaya, istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Beberapa faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional. Beberapa faktor yang merupakan potensi atau kekuatan yang digunakan untuk realisasi perjuangan tersebut maupun adanya masalah yang harus dihadapi sebagai hakikat ancaman. Potensi serta masalah-masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi internasional yang terdiri dari 1. Peranan masyarakat, 2. Ideologi dan politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan keamanan, 6. Ancaman, dan 7. Wawasan Nusantara. Implementasi politik dan strategi nasional. Untuk mencapai tujuan nasional, politik dan strategi nasional yang ada haruslah diimplementasikan dalam berbagai bidang pembangunan nasional. Implementasi politik dan strategi tersebut diantaranya 1. Implementasi di bidang hukum, yaitu mengembangkan budaya hukum nasional di semua lapisan masyarakat, menegakkan hukum secara konsisten, dan menyelenggarakan proses pengadilan secara tepat, mudah, dan terbuka. 2. Implementasi di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Dan yang ketiga, implementasi di bidang politik, yaitu memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas diplomasi, dan meningkatkan kualitas perundang-undangan nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik strategi nasional yang telah berlangsung lama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan substruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada di dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden. Dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden atau Wakil Presiden
Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Sebelum politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR, proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor atau bidang. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat luar biasa dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.